Bab ke-12. Aisyah tersenyum bahagia ketika melihat ibu mertuanya yang selama ini menunjukkan sikap tidak suka terhadapnya akhirnya bisa melihat Retno tersenyum kepada dirinya. Bu, Aisyah ke kamar dulu ya. Oh ya, Aisyah tadi sempat membeli makanan untuk makan siang kita nanti, Bu. Oh ya, mana-mana biar ibu yang siapkan, ujar Retno sangat antusias mendengar Aisyah membawakan makanan untuk makan siang. Ini, Bu. Semoga ibu suka. Ucap Aisyah menyodorkan bingkisan makanan yang tadi dia beli. Iya, ibu pasti suka. Sudah sana pergi ke kamar. Katanya mau ke kamar. Ujar Retno yang masih melihat Sarah berdiri di hadapannya. Iya, Aisyah ke kamar dulu. Nanti Aisyah kembali lagi. Iya, terserah kamu saja. Ujar Retno seraya membawa makanan itu ke ruang makan. Aisyah pun menggelengkan kepalanya setelah melihat Retno pergi. Aisyah akhirnya masuk ke dalam kamarnya lalu dikeluarkan semua barang-barang yang Aisyah tadi beli di pusat perbelanjaan. Sampai di kamarnya Aisyah terlihat mencari sesuatu di atas tumpukan barang Aisyah beli. Mana kotak itu? Ini dia. Wanita berparas cantik itu membawa kotak tersebut dan duduk di pinggiran tempat tidurnya. Perlahan Aisyah membuka kotak tersebut. Semoga kemarin adalah bukan malam terakhir untuk kami. Semoga kemarin menjadi sebuah awal dari hubungan kami. Gumam Aisyah menatap kotak yang ternyata adalah pakaian tidur Aisyah. Aisyah kemudian membereskan semua barang yang tadi dia beli. Tidak lupa Aisyah memasukkan kotak pakaian tidur itu ke dalam lemari pakaiannya. Assalamualaikum. Amir datang mengucapkan salam. Waalaikumsalam Amir. Kamu sudah pulang? Iya, Bu. Tadi cuma ada 2 mata kuliah saja. Wah, siapa ini yang belanja? Tanya Amir ketika melihat 2 goodie bag tergeletak di atas meja. Perlahan Amir mengambil dan membuka salah satu goodie bag dengan penuh rasa curiga. Sepertinya brand ini mahal deh. Coba aku buka. Gumam Amir, sang ibu pun merasa keheranan melihat Amir begitu hati-hati membuka goodie bag yang berisi tas pemberian dari Aisyah. Bagaimana, bagus? Tanya Retno ketika Amir sudah membuka tas tersebut. Kalau tidak salah harga tas ini belasan juta, coba aku cek dulu harganya. Amir kemudian menyimpan tas tersebut dan lalu merogoh ponsel yang ada di saku celananya. Loh, bagaimana menurut kamu, Mia? Ujar ibu meraih tas itu dan melihatnya dari jarak dekat. Tas berwarna coklat dengan corak khas brand. Tas mahal itu terus dilihat-lihat oleh Retno. Benarkan harga tas ini 16 juta? Batin Amir. Bagus kan, bagaimana? Tanya Retno beranjak dari duduknya dan mengaitkan tas tersebut di lengannya. Ibu yang beli tas ini? Mana mungkin? Ini hadiah dari Aisyah, bukan ibu yang beli. Mata Amir terbelalak ketika mendengar ibu menyebut bahwa Aisyah lah yang membelikan tas. Itu untuk ibu. MBA Aisyah? Tanya Amir. Iya, kamu juga dibelikan dompet sama Aisyah. Nah, itu dompetnya. Ucap ibu menunjuk ke arah goodie bag yang satunya lagi. Amir melirik goodie bag yang satunya lagi dan perlahan membukanya. Dompet ini mahal juga, harganya di sekitaran 3,5 juta. Apa tidak salah MBA Aisyah memberikan semua ini untuk kami? Batin Amir merasa heran. Kamu juga suka, Mia? Tanya ibu. Ibu tahu tidak, harga tas yang ibu pakai itu berapa harganya? Tidak tahu juga ibu. Paling sekitaran 150 ribuan, tidak akan jauh dari situ. Sudahlah, mungkin Aisyah gajian hari ini. Bu, harga tas itu 16 juta dan dompet ini 3,5 juta, Bu. Ibu harus tahu itu. Jelas Amir. 16 juta masa sih? Tapi ya sudahlah, biarkan saja, mungkin dia beli semua ini dari uang hasil tabungannya. Mungkin juga. Jika benar seperti itu, MBA Aisyah baik juga ya, Abu. Mau gunain uang tabungannya untuk membelikan kita hadiah semahal ini. Tapi kasihan juga Mbak Aisyah loh, Bu. Uang tabungan pasti habis. Ucap Amir. Bukan urusan kita.
Siapa suruh membelikan hadiah semahal ini untuk kita? Pantas saja ibu suka sama tas ini, harganya juga mahal. Aisyah punya selera belanja yang bagus rupanya. Bagaimanapun, Amir kasihan sama Mbak. Aisyah. Bu, sudahlah Amir ke kamar dulu. Ucap Amar juga membawa goodie bag itu bersamanya. Ya sudah, nanti ibu panggil untuk makan siang ya. Tadi Aisyah sudah membelikan makan siang untuk kita. Ujar ibu melihat Amir pergi ke kamarnya. Ya Abu. Jawab Amir tanpa menoleh ke arah ibunya. Sementara Aisyah di rumah sibuk dengan barang belanjaannya. Lain dengan Amar yang sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan dengan Sera. Amar dan Sera sedang memilih cincin untuk Amar semakan di jari manis Sera. Bagaimana dengan yang ini sayang? Tanya Sera yang sedang mencoba cincin bertatakan berlian mungil di jemari manis Sera. Terserah kamu saja. Apakah kamu yakin Mumi sama papi kamu akan menyetujui pernikahan diam-diam kita? Tenang saja sayang, jika pun tidak setuju mereka harus setuju. Oke. Ujar Amar ragu. Cincin ini kamu yang simpan dulu ya. Baiklah. Seharusnya kita bicarakan dulu ini dengan keluarga kamu sebelum kita membeli cincin. Sayang, tenang saja. Keluarga aku pasti menyetujui rencana kita. Tenanglah, kamu tidak usah berpikir terlalu jauh. Jelas Sera bergelayut manja di pundak Amar. Amar saat ini sedang berada di sebuah toko perhiasan sedang menunggu cincin hasil pilihan Sera. Sayang, setelah ini kita menemui keluargaku ya. Ucap manja Sera. Oke, tapi jujur aku ragu sayang. Sudahlah sayang, kamu cuma diam saja biar aku yang bicara, jelas Sera. Oke, ucap Amar penuh dengan keraguan. Setelah hampir 1 jam di toko perhiasan, akhirnya Amar pulang ke rumah Sera dengan perasaannya yang sedikit deg-degan. Mobil yang dikendarai Amar meluncur menuju rumah Sera. Sepanjang perjalanan Amar terdiam tidak berkata sepatah kata pun, begitu juga Sera yang asik dengan pikirannya sendiri. Akhirnya tanpa bersusah payah kami akan menikah. Tapi, siapa wanita yang bersama dengan Amar pada malam itu? Ngapain dipikirin, paling wanita peng, bever biasa. Mereka pasti sudah ahli melakukannya, pasti aman deh. Gumam Sera. Sera, apa yang kamu pikirkan? Tanya Amar. Tidak ada yang aku pikirkan. Aku cuma merasa tidak percaya bahwa kita akan segera menikah. Sebentar lagi kita sampai. Kamu yakin dengan semua ini? Tanya Amar lagi. Sayang, sudahlah, jangan berpikir macam-macam Ujar Sera. Mobil terlihat mulai memasuki pekarangan rumah Sera. Mobil pun berhenti dan Sera langsung keluar dari mobil diikuti Amar yang keluar dari mobil. Sera berjalan bergandengan tangan dengan Amar masuk ke dalam rumah Sera. Mami. Sera memanggil muminya ketika masuk ke dalam rumah. Tidak disangka papinya pun ikut datang dengan Mami menghampiri mereka. Sera, Amar. Ucap Mami ketika melihat Amar dan Sera sudah duduk di sofa. Om, Tante. Amar beranjak dari duduknya untuk bersalaman dengan kedua orang tua Sera. Bagaimana kabarnya? Tanya papi Sera. Baik, Om. Jawab Amar dengan wajah tegang. Sementara Wulan, maminya Sera, terlihat sangat tidak menyukai Amar. Ada apa ini? Bukankah kamu sudah menikah? Kenapa kalian masih bersama? Ketus maminya Sera menunjukkan wajah tidak sukanya terhadap Amar. Maaf Tante, yang dikatakan Tante memang benar, saya memang sudah menikah. Akan tetapi saya sangat mencintai anak Tante dan secepatnya saya ingin segera menikahi anak Tante. Jelas Amar. Apa? Mami Sera terkejut mendengar perkataan penuturan dari Amar yang langsung pada titik masalah. Begini Amar. Om, masih bingung. Kamu mau menikah dengan anak Om. Sementara kamu sendiri sudah menikah. Malah Om ingat-ingat pernikahan kamu dengan wanita itu belum ada 1 minggu kan? Ucap papinya Sera. Aisyah akan segera saya ceraikan Om. Saya pun tidak pernah menyentuh Aisyah Om. Dia perempuan loh Mar. Bagaimana kamu bisa berpikiran begitu menikahinya dan lalu menceraikannya? Ya walaupun katanya kamu tidak pernah menyentuh istri kamu itu. Jelas muminya Sera.
Wanita parubaya yang masih nampak cantik di umurnya itu memperlihatkan rasa tidak sukanya terhadap Amar. Sementara papinya Sarah cuma manggut-manggut saja. Mami, papi, maafkan Sarah. Kali ini Sarah memang benar-benar harus segera menikah dengan Amar karena kami sudah. Jangan katakan kalian sudah melakukannya, ujar Mami. Sarah, seharusnya kalian berpikir dulu sebelum melakukannya. Sarah, dia pria beristri, apa kamu tahu apa konsekuensinya menikah dengan pria yang sudah beristri? Tegas papinya Sarah. Sarah tahu papi, Sarah tahu Amar tidak akan mengingkari janjinya. Amar akan segera menceraikan Aisyah. Lagi pula, mereka justru yang belum pernah melakukannya. Mami tidak setuju, kecuali jika Amar menceraikan dulu Aisyah. Tegas Wulan maminya Sarah. Kami sudah sering melakukannya, Mami. Bagaimana jika esok atau lusa Sarah lebar, Mami? Sarah? Ujar Amar mencoba menghentikan perkataan Sarah. Kamu diam saja, ketus Sarah kepada Amar. Sarah, Mami tidak tahu lagi harus bagaimana menghadapi kamu, ucap Wulan terlihat lemas karena ketidakberdayaannya. Tapi kamu harus janji secepatnya menceraikan istri kamu, ucap papi. Iya, papi, Amar janji kok, ucap Sarah. Bukan kamu yang menjawab Sarah, tapi Amar yang harus berjanji. Sayang, ayo dong jawab, ketus Sarah kepada Amar. Saya berjanji Om, ucap Amar gugup. Wulan tidak menerima begitu saja akan keputusan yang diambil suaminya. Wulan mencoba untuk protes. Papi bagaimana sih? Kenapa papi dengan mudahnya menyetujui mereka, ha? Tegas Wulan. Mam, papi takut Sarah keburu lebar, Mam. Sudahlah, kalian akan menikah kapan? Ujar papi terkesan tidak peduli akan perkataan sang istri. Papi, pokoknya Mami tidak setuju, ujar Mami yang kemudian beranjak dari duduknya dan pergi begitu saja meninggalkan mereka. Melihat Wulan pergi begitu saja membuat Amar merasa tidak enak hati. Sudah, biarkan saja Mumi. Biar papi nanti yang urus. Atur saja pernikahan kalian. Mungkin karena Amar sudah menikah jeti, yang hanya bisa kalian lakukan adalah pernikahan siri. Papi harap kamu bisa pegang janji kamu, Amar. Kamu harus segera menikahi Sarah dan menceraikan istri kamu. Tegas papi sebelum dia pergi menyusul istrinya untuk memberikan pengertian kepada sang istri. Iya, Om, saya berjanji. Saya akan segera menceraikan Aisyah, tegas Amar. Oke. Om nyusul meminya Sarah dulu. Kalian bicarakan semuanya di sini. Kapan kalian menikah, setelah itu beritahu Om. Ya, Sarah. Oke, papi, siap, ujar Sarah sangat berbahagia. Apa kataku? Mereka pasti akan setuju, ujar Sarah memeluk Amar dengan gemasnya. Belum, Mami, kamu belum setuju atau mungkin bahkan tidak akan pernah setuju, ketus Amar dengan datarnya. Sudahlah, Mami, tidak penting, yang terpenting papi yang akan menjadi wali nikah aku, jelas Sarah. Sarah, lalu kenapa kamu bilang kita sudah sering melakukannya? Kamu tahu sendiri kita baru 1 kali melakukan itu. Itu pun karena aku maaf. Aku malu sama orang tua kamu, Sarah, ucap Amar. Sudahlah sayang, tidak perlu difikirkan tentang itu. Yang terpenting kita akan segera menikah. Itu saja. Amar terdiam mendengar perkataan Sarah. Mau tidak mau Amar memang malu ketika Sarah mengakui kepada orang tuanya bahwa mereka sudah sering melakukannya, padahal nyatanya bahkan mereka belum pernah melakukannya. Akhirnya aku mendapatkan Amar. Sebentar lagi kami akan menikah. Mau tidak mau Aisyah harus mengalah dan pergi dari kehidupan Amar. Batin Aisyah tersenyum licik melihat ke arah Amar. Lalu kapan kita akan melangsungkan pernikahan kita? Tanya Amar. Bagaimana kalau hari Rabu ini? 2 hari lagi. Ya, kita cuma menikah siri saja, yang penting sah, ujar Sarah. Baiklah, kamu atur saja. Aku pulang ya, dari kemarin aku belum pulang ke rumah. Apa? Dari kemarin kamu belum pulang? Sarah, aku dan kamu kan menginap di hotel dan aku belum pulang dari kemarin. Iya, aku lupa ya, sudah pulanglah. Amar pun pamit untuk pulang ke rumahnya.
Sarah mengantarkan Amar sampai ke depan rumah, setelah itu Amar pun pergi meluncur dengan mobilnya. Dalam perjalanan pulang Amar masih berpikir keras wanita cantik yang ia lihat sedang mengeringkan rambut itu adalah mimpi atau bukan nyatanya Sarah yang dinodai. Dan wanita cantik itu, apakah kemarin itu cuma bermimpi? Gumam Amar seraya terus mengemudikan mobilnya. Bersambung. Apakah pernikahan itu akan terjadi? Apakah Amar akan terus tertipu oleh akal licik Sarah? Atau kebenaran Aisyah yang Amar nodai akan terkuak, ataukah Aisyah sendiri yang akan membongkar sendiri rahasia ini? Yuk tinggalan jejak komentar biar autornya semangat. Bab ke-13. Dan wanita